Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Afni Oktaviani dari kelas 3B semester 6 dengan NIM 218420016 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, pada kali ini setelah kemarin saya mereview novel yang berjudul Cinta Dalam Ikhlas karyanya Kang Abay, sekarang saya akan melanjutkan kembali novelnya. Untuk itu langsung saja untuk kita mulai mereview novelnya. Nah kemudian pada saat itu waktu pun cepat berlalu sehingga tahun berganti tahun dan Atar ini sudah memasuki kelas 3 SMP. Tiba-tiba ada saja berita yang menghebohkan di tengah-tengah keluarga Atar, yaitu tetehnya Atar yang sedang kuliah mendapatkan kabar bahwa tetehnya akan dilamar oleh teman kuliahnya. Kemudian dengan beberapa pertimbangan yang telah berdiskusi bersama ibunya Atar bahkan dengan keluarga Atar yang lain, akhirnya tetehnya Atar pun menerima pinangan dari laki-laki tersebut yang bernama Aaroy. Selanjutnya pada saat itu tetehnya pun berkata, kalau teteh menikah secepatnya, teteh akan lebih mempercepat mimpi untuk membantu keluarganya serta untuk membantu biaya pendidikannya Atar. Tidak lama kemudian tetehnya Atar pun menikah dengan Aaroy. Begitupun waktu yang cepat berlalu. Adapun berdatangan kabar bahagia kepada keluarga Atar, diantaranya tetehnya ini telah hamil dan prediksinya itu bayinya kembar. Tentu saja Atar sangat senang dengar kabar berita ini. Kemudian pada bulan ke-7 Atar mendengar teriakan dari kakak keduanya, yaitu yang bernama Rizky. Ia berkata, "Atar cepat pulang, kita ke rumah teteh sekarang ini juga." Kemudian Atar pun menghampirinya dan Atar pun berkata, "Ada apa? Apa kabar itu merupakan kabar bahagia bahwa tetehnya telah melahirkan?" Tentu saja di sini Atar sangat senang. Pada saat itu Atar pun merasa heran dan bertanya-tanya, kalaupun itu benar melahirkan kok pada bulan ke-7. Kemudian pada saat itu Atar pun tanpa mengganti baju, Atar segera naik ke dalam mobil. Semuanya terasa terburu-buru dan mamanya Atar ini sudah berangkat duluan karena tidak ada di dalam mobil. Suasana di perjalanan ini cukup hening tanpa terdengar sedikit pun orang yang berbicara, semuanya hanya membisu. Atar pun merasa bingung sendiri dan terheran-heran. Harusnya kan kalau tetehnya melahirkan pasti senang kan mendengar kabar bahagia, tetapi kok ini malah terdiam, hening, tidak ada suara. Dan pada saat itu ternyata mobil yang Atar naiki yang membawa rombongan ini tidak pergi ke rumah tetehnya Atar, tetapi perginya ke rumah mertuanya tetehnya Atar. Pada saat itu sesampainya di sebuah gang, semua orang turun dan seperti tidak sabaran hendak memburu sesuatu. Sesampainya pun di halaman rumah, Atar pun melihat kerumunan orang yang sedang berkumpul. Seakan waktunya itu sedikit melambat. Dengan tergesa dengan mata yang memburu, Atar pun mendekat. Sesampainya di depan pintu rumah, tubuh Atar pun mematung tanpa gerak, mulutnya terasa terkunci, namun air matanya terasa ingin meledak. Dan pada saat itu Atar pun ingin berteriak, namun ia tidak mampu. Kemudian tangisan terbesar yang ada di dalam hidupnya Atar pun tumpah saat ia melihat jenazah seorang yang terbungkus dengan kain kafan dan perutnya pun besar, dikelilingi oleh orang-orang yang sedang mengaji. Semua orang pada saat itu menangis. Begitupun dengan Atar. Tangisan Atar yang tidak bisa reda sedetik pun, rasanya dadanya semakin sesak melihat jenazah perempuan yang sangat Atar cintai dan sangat Atar sayangi itu. Orang yang pertama kali mengenalkan Atar untuk berani bermimpi
yaitu tetehnya Arthar ini sudah tiada. Disinilah ujian terberat bagi keluarga Arthar. Cahaya terang yang terbangun bertahun-tahun setelah kematian bapaknya Arthar seolah meredup, kali ini kembali terpuruk. Episode kedua, kehilangan dalam hidup Arthar, masih bercerita tentang kematian. Dan pada episode kehilangan inilah yang nantinya membuat Arthar terbentuk di masa depan, mewarnai setiap kehidupan lika-liku Arthar, perjalanan hidup Arthar, sehingga Arthar ini mengenal cinta dan impiannya. Mungkin itu saja review buku Cinta Dalam Ikhlas karyanya Kang Abai. Next saya akan mereview kembali buku ini.